Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sebelumnya kakak ucapkan terima kasih kepada adik sekalian yang sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan pada hari ini dengan membantu penyelesaian tugas kakak mata kuliah prosedur dalam kelompok. Ada baiknya sebelum memulai kegiatan kita dahului dulu dengan doa agar kegiatan kita dirahmati Allah SWT dan bermanfaat bagi kita semua. Ada yang bisa berdoa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan wa amalan mutaqabbala. Baiklah, terima kasih kepada adik yang sudah memimpin doa. Langsung saja, jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Nah, ada yang pernah tahu atau mendengar belum apa itu konseling kelompok? Ada yang pernah dengar konseling kelompok? Atau pernah melaksanakan sebelumnya? Ada. Kita jelaskan dulu ya. Jadi konseling kelompok itu memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas masalah-masalah yang dialami oleh setiap peserta atau anggota kelompok. Kemudian kita cari penyelesaiannya bersama-sama. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk diperolehnya pemahaman tentang diri sendiri, kemudian terpecahkannya masalah ya, dan kemudian agar adanya penerimaan diri sendiri. Nah, hal yang paling utama dalam kegiatan konseling kelompok ini adalah yang pertama, menjaga rahasia. Jadi di sini wajib bagi setiap adik-adik untuk menjaga sesuatu yang kita bahas di sini untuk tidak diceritakan kepada orang-orang di luar kelompok ini. Yang kedua, harus sukarela. Jadi adik-adik secara sukarela untuk menceritakan permasalahannya. Yang ketiga, terbuka. Nah, adik-adik nggak boleh menutup-nutupi mengenai permasalahan ini gitu. Cukup percaya aja sesama anggota di sini akan menjaga rahasia tentang permasalahan itu. Meminta adik-adik untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, asal, sama film favoritnya apa. Oke? Nama, asal, sama film favoritnya apa. Dimulai dari kakak dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Siti Hamidah, dipanggil Mida. Film asalnya dari Sahabat, film favoritnya Naruto. Siapa yang suka rela? Buat? Silakan. Nama saya Zuri Sulmasmi, panggilan saja Zuri. Asal saya dari Medan Marelan. Cita-cita saya jadi ustad, hobi saya membagi orang lain. Film favoritnya? Film favorit saya High and Low. Dengar Kak. Selanjutnya ada yang ya, Perkenalkan, nama saya Samsir Samsir, dipanggil Samsir. Film favorit adalah Kapten Tsubasa. Kapten Tsubasa, asalnya dari Binjai. Ada lagi? Jangan malu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai Mufti, dipanggil Rifki. Hobi saya main bola sama silat. Cita saya PM, polisi militer. Film favorit? Film favorit Film favoritnya apa? Naruto. Naruto juga. Karakter siapa yang paling dipasang? Sasuke. Oh, Sasuke. Ada lagi yang lain? Jangan malu-malu ya. Ya. Nama saya Noval. Hobi saya Nama panjangnya? Noval Miparedi. Iya. Asal saya dari Binjai. Hobi saya main bola kaki. Ya. Lalu film saya Film favorit? favorit apa ya? Tonggok lah. Tonggok. Terakhir. Perkenalkan, nama saya Akbar Teman, panggil Akbar. Ya. Asal saya dari Binjai. Film favorit Apa?
Filipin. Asal jangan jail aja kayak Fiji ya. Nah, kita sudah memperkenalkan diri. Untuk lebih mengakrabkan diri, kita akan bermain rangkaian nama. Sama kayak semalam, cuma di sini pakai tepuk tangan. Nah, jadi misalnya sudah kakak Akbar, kakak nyebut Nida menyebut Akbar, tapi sambil tepuk tangan. Jadi tepuk tangannya tuh ke bawah dulu 1, 2, baru gitu. Bisa? Coba 1, 2, gitu. Ayo perkenalan. Nida menyebut Akbar. Akbar menyebut Samsir. Ayo. Samsir menyebut Noval. Noval menyebut Riti. Ya. Dia menyebut Yuri. Ini menyebut Nida. Oke, kan? Udah lebih fokus sekarang. Oke, jadi udah bisa nih kita lanjutkan ya ke tahap berikutnya. Nah, seperti yang sudah kita singgung tadi, konseling kelompok itu membahas mengenai permasalahan yang dialami setiap anggota kelompok. Nah, di sini kakak akan berikan contoh ya. Misalnya nih, Akbar dimarahin sama Ustadz karena berbuat ulah, berbuat masalah, atau misalnya Noval merasa grogi atau demam panggung kalau berbicara di depan umum. Contoh-contoh yang sederhana aja gitu ya. Nah, kira-kira kan kakak sudah memberikan beberapa gambaran dan masih ada banyak lagi ragam masalah yang pasti dialami oleh adik-adik gitu. Jadi kakak meminta setiap adik-adik untuk mengungkapkan masalah yang dialami, lalu kita voting atau pilih salah satu untuk dia menceritakan masalahnya, kemudian kita bahas bersama. Nah, dimulai dari siapa dulu nih yang berkenan? Oke, Samsir, silakan. Yang kuat dulu, yang kuat. Saya sendal dipakai orang. Oh, sendalnya digosok atau nggak dibilang-bilang minjemnya ya. Oke, yang lain? Kenapa? Ya, Nova. Anak merusak karena kurang disiplin. Oh, kurang disiplin. Udah sering itu dimarahin Ustadznya? Biasanya nggak disiplinnya kalau masuk kelas atau gimana? Enggak yang masuk kelas. Oh, masuk kelas. Hukumannya kayak mana aja tuh? Hukumannya? Cuma cuma cepat jam. Kalian yang lain? Kak, ya. Dijauhi teman lah. Masalahnya kenapa? Karena cuma lakukan itu salah udah terus dijauhi gitu aja. Mungkin dia agak mendam ya. Jadi yang lain? Ya, Akbar. Yang kuat Akbar suaranya. Saya selalu ke belakang, bisa cedera bosannya, Cabut dari kegiatan. Yang lainnya ke depan, Akbar ke belakang sendiri. Oh. Yang lain? Terakhir nih. Vivi. Jangan malu. Sering di sama kakak kelasnya yang lebih tinggi. Paling parah itu Parah di PJJ aja. Oke, jadi kan sudah terkumpul nih 5 masalah dari adik-adik. Nah, untuk pertemuan kali ini, permasalahan siapa nih yang akan kita bahas? Siapa yang memilih masalah Zuhri untuk dibahas? Tangannya. Zuhri tadi masalahnya karena dijauhi teman. Mau dibahas nggak siapa bersama-sama? Ada. Oke, yang lain. Akbar karena cabut kegiatan. Ada yang mau nggak masalah itu untuk hidup? Oke, 1. Samsir tadi masalahnya karena barangnya digosok orang lain gitu. Siapa ingin masalah ini dibahas? Orang ya. Rivi tadi diejek atau dibully sama kakak kelas. Siapa yang mau permasalahan ini kita bahas? Nggak ada.
Oke, Novel tadi masalahnya dimarahin Ustadz karena tidak disiplin. Siapa yang mau masalah ini dibahas? 4. Sudah berarti karena mendapat vote terbanyak, maka hari ini kita akan membahas masalah tentang Novel. Nah, Kakak harap di sini Novel dapat terbuka, jangan menutup-tutupin, terus kayak cerita sama teman aja. Karena di sini kita diskusi rokok sudah perjanjian ya di awal untuk menjaga rahasia, jadi jangan malu-malu. Oke. Nah, langsung saja kepada Novel, bisa diceritakan jadi asal mulanya tuh kenapa? Ya, karena belum ini, karena saya sebelum ini, Yang pada karena saya sebelum masuk kelas, saya kebetulan buang air kecil, dan masuk kelas 1 jam, dan terlambat. Oh, karena terlambat. Berarti itu karena sebenarnya bukan kesalahan Novel, atau Novelnya di kamar mandinya lama-lama. Jadi itu udah berapa kali? Cuman 2 kali. Terakhir kali kapan itu? Gimana Ustaz? udah lama, Udah lama. Spot jamnya berapa kali itu? bisa kadang 20, kadang 10. Oh, kadang 20, kadang 10. Setelah spot jam itu nggak ada hukuman lain kan? Baru baca Oh, jadi kira-kira dari yang teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan tanggapan atau kritik atau solusi gitu, seharusnya Novel itu kayak mana gitu? Seharusnya Novel sebelum masuk kelas udah buang air kecil dulu, biar nanti pas masuk kelasnya enggak terlambat. Nah bagus nih yang lainnya. Seharusnya Novel itu minumnya jangan terlalu banyak-banyak kalau udah tahu mau masuk kelas, ya kan? Yang lain lagi gimana? Ya Bar. Sebenarnya dapat izin sama saya. Oh, setidaknya Novel nggak terlalu bersalah karena setidaknya dia udah izin gitu. Oh, itu menurut Akbar ya. Cukup nih. Ada yang menyampaikan lagi? Ya, Samsir. Misalnya di bawah ya lama-lama di kamar mandi. Harus mengikuti kata Ustadz ya, peraturannya seperti yang ada gitu. Oke, jadi teman-teman sudah memberikan beberapa solusi ya. Jadi di sini Novel ini izin sama Ustadz untuk ke kamar mandi, dikasih waktu selama mungkin 5 menit lah ya kan kadarnya. Namun di sini Novel melanggar atau malah berlama-lama di kamar mandi. Nah solusinya yaitu tadi sebelum masuk kelas diusahakan untuk buang air kecil terlebih dahulu, mematuhi aturan Ustaz yang sebenarnya memberikan waktu 5 menit gitu ya. Nah di sini Novel sudah bisa paham, jangan ulangi lagi. Oke. Nah setelah kita membahas bersama dan mencari solusi, kakak meminta kalian untuk BMB3. Apa itu lari pada dengar? BMB3. Jadi BMB3 itu berpikir, merasa, bertindak, dan bertanggung jawab. Jadi kakak bakal minta satu-satu dari teman-teman untuk menyuarakan pendapatnya. Contohnya kayak mana kak? Contohnya nih Akbar, Pak, saya berpikir bahwa perbuatan yang dilakukan Novel itu salah. Nah yang keduanya saya merasa kecewa karena Novel melanggar aturan yang dibuat Ustaz. Hanya sebagai teman seharusnya Akbar dapat memberi tahu ke Novel untuk tidak melakukan hal yang salah. Nah yang keempatnya itu bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab untuk diri saya sendiri untuk tidak melakukan kesalahan yang seperti Novel lakukan gitu. Paham? Jadi apa dia tadi? Berpikir, bertanggung jawab. Oke. Jadi siapa dulu nih yang mau Novel izin ke kamar mandi lama-lama, jangan
Nih dari berpikir, menurut Zuri berpikir bahwa Sama saya novel di kamar mandi jangan lama-lama. Jangan Kemudian ngerjain yang lain. oke, merasanya Zuri merasa bahwa Anda merasakan bahwa novel salah karena lama-lama di kamar mandi. tindakan Zuri sebagai temannya Naufal itu bagaimana? Atau apa yang bisa Zuri lakukan gitu? Memberi nasihat kepada Novel agar Novel nggak mengulangi kesalahan yang sama. Bagus. Yang terakhir, gimana tanggung jawab Naufal? Menerima hukuman yang diberi oleh Ustaz. Naufal berpikir bahwa jika melakukan kesalahan harus berani bertanggung jawab. Gitu. Boleh. Di situ berarti Zuri menyadari yang bertanggung jawab untuk diri Zuri juga kalau nggak boleh mengulangi kesalahan seperti Naufal. Oke, bagus. Yang lain? Oke, Samsir, silakan. Ya, yang merasa Naufal itu terlalu kecil ya. Yang pertama dulu dari berpikir. Samsir berpikir bahwa Ayo pikir bahwa Naufal itu jangan lama-lama di kamar mandi. oke, yang kedua Samsir merasa Naufal itu terlalu sepele dengan apa yang diberikan Naufal. Naufal terlalu sepele, seharusnya lebih mendengarkan perkataan dari Ustadz gitu. Tindakan Samsir terhadap permasalahan Naufal, memberi nasihat ya, agar Naufal tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Nah, tanggung jawab Samsir terhadap diri Samsir bagaimana terhadap masalah itu? Melakukan hal itu ya, karena melanggar aturan dari Ustadz ya. Bagus. Yang lain gimana pemikiran Diti? Sering kali keluar kamar mandi tanpa izin. Naufal Riko berpikir bahwa Naufal terlalu sering keluar kamar mandi melanggar aturan. Yang kedua, perasaan Riti merasa bahwa perbuatan Naufal itu tindakan Rifi sebagai senior ya, atasan atau teman dari Naufal itu kayak mana? Memberikan nasihat. Memberikan nasihat pada dia. Kira-kira dihukum lagi nggak Naufalnya? Kalau terlalu sering dihukum? Oke, diberi sanksi ya. Tanggung jawab Rifi terhadap diri Rifi melihat kasus dari Naufal itu apa? Bergabung kelas satu memperingati yayasan. Apa? Kenapa? Bagi kakak kelas memperingati adik-adik anak sekolah. Ini merasa bertanggung jawab ya untuk seharusnya lebih membimbing adik-adiknya ya. Dia bagus. Akbar nih terakhir. Pemikiran Akbar tentang masalah Naufal. Bang, jangan terlalu sepele dengan acara saja. Menurut pikiran Akbar gitu. Selanjutnya yang Akbar rasakan, Akbar merasa bahwa perbuatan Naufal itu Merasa Naufal itu memang salah. jadi memang pantas untuk dihukum ya. Oke, tindakan Akbar sebagai teman Untuk menasehatinya. menasehatinya. Kalau Akbar dia nggak mau dengar, apa yang bakal Akbar, kalau Naufal nggak mau dengar, apa yang bakal Akbar lakuin? Sampai bisa. Kemudian terakhir, bagaimana tanggung jawab Akbar terhadap diri Akbar melihat permasalahan dari Naufal? Naufal tidak akan melakukan agar Naufal tidak akan melakukan kesalahan lagi. Kita sudah menganalisis ya dengan berpikir, merasa, bertindak dan bertanggung jawab atas diri kita melihat permasalahan dari Naufal. Nah, untuk menutup kegiatan hari ini, jadi di sini kakak minta kesan-kesan dari adik untuk pelaksanaan kegiatan hari ini.
Alhamdulillah. Yang lain? Tak kena. Saya kumpul-kumpul di sini saya senang karena bisa mencari ilmu, mendapatkan ilmu. Alhamdulillah. Yang lain? Oke, Zuhri. Saya bersyukur karena dengan mengikuti kerja kelompok ini saya lebih mendapat banyak wawasan dan merubah diri menjadi lebih baik. Semoga berdampak baik ya untuk Zuhri. Yang lain? Akbar. Karena Kesannya? saya senang bisa bermain seperti ini. Oke, bagus. Gak apa-apa, berarti butuh hiburan nih Akbar ya. Oke, Rifi terakhir. Senangnya saya sini berkumpul seperti ini karena bisa menghiburkan banyak orang Menghibur dan dan bertukar pendapat. berbicara kepada orang. Oke, boleh juga. Oke. Kita sudah mencapai di akhir kegiatan pada hari ini. Kakak ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak kepada adik-adik. Kakak harap kegiatan hari ini dapat bermanfaat, berguna, dan dijadikan pelajaran ya di depannya. Nah, kakak harap juga tadi cita-cita yang disebutkan adik-adik dapat tercapai ya di masa depan. Amin. Kita tutup pertemuan hari ini dengan doa. Siapa yang mau doa? Tafsir. Kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanallah